Mutiara Hitam, Jilid 2, Bagian 2. Billy menggeleng kepala, menyusut air matanya. Pergi kemana? Suamiku telah mati? Tidak, aku tidak akan pergi dari sini, kecuali pergi ke akhirat. Tidak ada lagi yang kuharapkan. Mendengar jawaban ini, Xian Eng mengeluarkan suara tertawa terkekeh-kekeh mendirikan bulu roma. Quilan mengerutkan keningnya, akan tetapi ketika melirik ke arah Billy, ia melihat wanita itu memandang kepadanya dan tahulah ia bahwa Billy diam-diam amat mengharapkan agar kelak dapat bertemu dengan puteranya yang bernama Hao Lem. Dan gadis ini, biarpun tidak mendengar kata-kata keluar dari mulut Billy, dapat menduga, bahkan berjanji dalam hatinya bahwa kelak ia akan bantu mencari putera yang hilang itu. Semenjak terjadi peristiwa itu, Quilan belajar makin tekun dan giat karena ia maklum bahwa ilmu kepandaian tinggi merupakan modal terutama baginya untuk kelak mencari orang tuanya dan untuk membantu Billy mencari puteranya yang bernama Tang Hao Lem. Dan semenjak terjadinya peristiwa itulah nama Kam Xian Eng dikenal di dunia Kang Ou sebagai seorang tokoh yang aneh dan luar biasa, serta memiliki ilmu kesaktian yang dahsyat pula. Hal ini menyebabkan semua orang menjauhkan diri dari hutan itu, yang dianggap sebagai hutan iblis dan tak seorang pun berani memasukinya. 5 tahun kemudian, seorang gadis berusia 19 tahun berjalan seorang diri di kaki Gunung Luliangsan, di sebelah barat kota Taiguan. Gadis remaja ini cantik sekali dan amat manis. Bentuk mukanya lonjong, dagunya meruncing, dengan kulit muka yang halus dan putih seperti susu, dihias warna merah jambu di kedua pipinya, warna merah karena sehat. Mulutnya kecil dengan bibir selalu tersenyum, bibir merah membasah dan segar. Rambutnya agak awut-awutan, tidak disisir rapi, namun menambah keluasan dan keayuannya. Tubuhnya sedang dan ramping, agak kurus akan tetapi dengan lekuk lengkung tubuh yang menonjolkan kewanitaannya. Pakaiannya berwarna merah muda dengan ikat pinggang merah tua. Sebatang pedang tergantung di pinggangnya dan gagang pedang ini dihias sebuah mutiara yang besar, mutiara berwarna hitam berkilauan. Gadis jelita ini bukan lain adalah Kam Quilan. Sudah setengah tahun ia merantau meninggalkan hutan iblis. Setengah tahun yang lalu, bibinya, juga gurunya, Kam Xian Eng telah pergi bersama Sumakiat. Aku pergi bersama Su Engmu. Kau tidak boleh ikut, Quilan. Akan tetapi terserah kalau engkau mau pergi merantau. Engkau sudah cukup dewasa dan kuat untuk menjaga diri, demikian pesan Xian Eng secara singkat. Adapun Sumakiat tersenyum-senyum, agaknya hendak menggoda sumoinya itu yang tidak boleh ikut pergi. Memang, biarpun usianya sudah 20 tahun, Sumakiat yang kini juga memiliki ilmu kepandaian tinggi itu kadang-kadang sikapnya seperti kanak-kanak saja. Bibi, saya hanya minta agar sebelum Bibi pergi, Bibi suka memberi sedikit keterangan kepadaku. Xian Eng tersenyum di balik kerudung hitamnya. Keterangan tentang ayah bundamu, bukan? Quilan terkejut dan melirik ke arah Billy yang juga berdiri di situ dan yang menjadi kaget pula. Jangan kira bahwa aku tidak tahu akan persekutuan kalian beberapa tahun yang lalu. Enci Billy, suamimu telah mati, anakmu hilang. Kalau dia memang anak berbakti, tentu dia akan datang mencarimu kelak. Quilan, kalau kau hendak mencari ibumu, pergilah ke Hitan. Ibumu adalah adik angkatku, yaitu Ratu Yalina di Hitan. Tentang ayahmu, Hai Hik. Kau tanya saja kepada ibumu yang manis itu. Demikianlah, setelah Xian Eng bersama Sumakiat pergi, Quilan lalu pergi pula meninggalkan hutan di mana ia hidup selama 18 tahun. Ia menasihati Billy agar tinggal di dalam istana bawah tanah saja, menanti kembalinya mereka dari perantauan. Ia berjanji akan mencari keterangan di dunia luar tentang Tang Hao Lem. Dengan kawan pedang pusaka pemberian bibinya, Quilan melakukan perjalanan seorang diri. Tujuan perjalanannya tentu saja ke Hitan di sebelah utara. Akan tetapi ia tidak tergesa-gesa, melakukan perjalanan seenaknya. Hal ini bukan saja karena ia memang hendak menikmati keadaan kota dan dusun yang dilaluinya, juga terutama sekali karena hatinya merasa amat kecewa ketika mendengar keterangan gurunya bahwa dia sebetulnya anak Ratu Hitan. Anak ratu, akan tetapi ratunya bangsa Hitan yang dianggap sebagai bangsa yang setengah liar di utara. Dan kalau dia benar anak ratu, mengapa sampai diberikan kepada gurunya? Kalau benar ibunya Ratu Hitan itu adalah adik angkat gurunya, tentu dia telah diberikan kepada bibi itu untuk dilatih ilmu silat. Alangkah tega hati ibu kandungnya itu, berarti tidak sayang kepadanya. Karena pikiran inilah, maka Quilan tidak sangat bernafsu untuk bertemu dengan ibu kandungnya yang menjadi ratu di Hitan.
Pada pagi hari yang cerah itu, Kuilan berjalan di kaki Bukit Luliangsan, menikmati keindahan alam yang mandi cahaya matahari pagi. Tiba-tiba pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara orang bertanding di sebelah depan. Hatinya tertarik dan ia mempercepat langkahnya. Ketika tiba di sebuah belokan, ia melihat dua orang tengah bertanding hebat. Yang seorang bersenjata pedang, yang kedua bersenjata tongkat butut. Di sekeliling tempat pertandingan itu berdiri pula beberapa orang dengan tegak dan penuh perhatian menonton jalannya pertandingan. Melihat betapa dua orang yang bertanding, juga mereka yang berdiri menonton, semua berpakaian pengemis, teringatlah Kuilan akan peristiwa di hutan iblis pada 5 tahun yang lalu. Yang bersenjata tongkat butut adalah seorang kakek pengemis berpakaian butut dan di situ masih ada 3 orang temannya yang kurus-kurus dan tua berdiri menonton. Adapun lawannya, yang berpedang, adalah seorang pengemis pakaian bersih, sedangkan agaknya 4 orang yang berdiri menonton di sebelah kiri adalah teman-temannya, sungguh pun hanya 2 di antara mereka yang berpakaian pengemis baju bersih. Pertandingan itu cukup seru dan dari gerakan mereka tahulah Kuilan bahwa mereka yang bertanding itu memiliki kepandaian cukup tinggi dan tentu bukan anggota biasa dari perkumpulan mereka, melainkan tokoh-tokoh yang berkedudukan cukup tinggi. Maka ia memandang penuh perhatian sambil mendekati dengan langkah perlahan. SSSTTT, Kuilan terkejut dan berdongak. Ternyata yang berdesis itu adalah seorang pemuda yang duduk ongkang-ongkang di atas dahan pohon sambil menghadap ke arah pertandingan. Pemuda itu kini menoleh kepadanya dan menaruh telunjuk ke depan mulut. Melihat wajah pemuda itu yang berseri, tidak hanya mulutnya, bahkan hidung dan matanya ikut tersenyum ramah, sekaligus timbul rasa suka di hati Kuilan. Mata pemuda itu bersinar terang dan gembira, jelas tampak bahwa dia seorang periang yang lucu dan juga nakal. Kalau mau nonton, di sini paling enak, jelas, aman dan tidak usah bayar, bisik pemuda itu dan terkejutlah Kuilan. Pemuda itu hanya berbisik-bisik, akan tetapi suaranya jelas sekali terdengar olehnya, seperti di dekat telinganya. Tahulah ia bahwa pemuda yang periang ini bukan hanya seorang pemuda berandalan biasa, melainkan seorang pemuda yang memiliki kepandaian tinggi dan sudah menguasai ilmu Choan Impact Li atau mengirim suara 100 mil. Kalau saja pemuda itu tidak memiliki wajah tampan yang begitu jenaka seperti wajah seorang anak kecil yang nakal, tentu Kuilan akan ragu-ragu bahkan marah. Namun jelas baginya bahwa pemuda itu nakal dan polos, tidak bermaksud kurang ajar. Hal ini dapat ia lihat dari sinar matanya. Selama setengah tahun merantau dan bertemu banyak laki-laki, Kuilan sudah dapat membedakan pandang mata laki-laki yang tertarik akan kecantikan wajah dan bentuk tubuhnya, pandang mata mengandung birahi yang kurang ajar. Sengaja Kuilan mengerahkan ginkangnya sehingga ketika ujung kedua kakinya menggenjot tanah, tubuhnya melayang naik seperti seekor burung kenari terbang melayang dan hinggap di atas cabang di dekat pemuda itu, duduk ongkang-ongkang seperti si pemuda tanpa sedikit pun membuat cabang itu bergoyang. Akan tetapi Kuilan keceli kalau ia memancing kekaguman pemuda itu, karena si pemuda menoleh kepadanya seperti tidak ada apa-apa saja, seakan-akan gerakannya yang indah dan ringan itu tadi sudah sewajarnya. Setelah menoleh dan memandang wajah Kuilan sejenak, pemuda itu tersenyum lebar, merogoh saku bajunya yang lebar, mengeluarkan bungkusan dan membuka bungkusan itu, lalu menyodorkannya kepada Kuilan. Kiranya tanpa bicara pemuda itu telah menawarkan kacang garing kepada Kuilan. Enak nonton di sini sambil makan kacang, katanya dengan mata bersinar-sinar. Gerakan mereka dapat nampak jelas. Hayo bertaruh, siapa yang akan menang antara pengemis bertongkat kurus kering dan pengemis botak berpedang itu? Aku berpegang kepada si botak. Kuilan makin suka kepada pemuda yang sebaya dengannya ini, atau mungkin lebih mudah melihat sikapnya yang kekanak-kanakan. Tanpa ragu-ragu lagi ia mengambil segenggam kacang, membuka kulit dan memakannya sambil menonton ke arah pertandingan. Aku bertaruh pengemis baju butut yang menang, Kuilan berkata setelah menonton sebentar. Kacang garing itu enak sekali, selain gurih dan wangi tanda kacang tua dan baik, juga agaknya diberi bumbu dan asinnya cukup. Belum tentu, kata si pemuda gembira dan kedua kakinya yang ongkang-ongkang itu digerak-gerakkan menendang. Memang si kurus kering itu lebih lihai ginkangnya, lebih cekatan. Akan tetapi kulihat si botak ini banyak tipu muslihatnya. Di gagang pedangnya terdapat alat untuk melepas jarum beracun. Ih, memang pengemis baju bersih itu golongan hitam dan curang. Kuilan berseru, bagaimana engkau bisa tahu? Tahu saja, kau kira engkau saja yang tahu kelicikan mereka? Mereka saling pandang, cemberut karena dengan pertaruhan itu mereka seperti hendak saling memihak. Akan tetapi pemuda itu tersenyum,
menyodorkan lagi bungkusan kacangnya. Enak kacang ini, bukan? Tentu enak, kacang ini khusus dibuat untuk istana kerajaan, ia tertawa hahaha, lalu melanjutkan, akan tetapi, raja dan para pangeran belum tentu mempunyai mulut seperti mulutku, maka aku merasa bahwa mulutku tidak terlalu rendah untuk mencicipi kacang untuk istana ini dan kucuri sebagian. Hehehe, Quillan juga tersenyum lebar dan mengambil lagi segenggam. Keduanya kini tidak berkata-kata lagi karena ikut merasa tegang dengan pertandingan yang makin seru itu. Mereka seperti lupa diri, makan kacang sambil menonton ke bawah, persis seperti laga para penonton permainan sepak bola yang ramai. Mereka seperti dua orang anak nakal yang sudah sejak kecil menjadi kawan bermain. Memang pertandingan itu makin seru. Tepat seperti yang dikatakan pemuda itu, gerakan pengemis baju butut yang memegang tongkat amat lincah, tubuhnya seringkali mencelat ke atas dan menyambar-nyambar dengan tongkatnya. Pengemis botak yang berbaju bersih, agaknya kewalahan dan terdesak sehingga ia hanya mampu mengelak dan menangkis, sukar untuk dapat membalas. Namun harus diakui bahwa pertahanan pedangnya cukup kuat sehingga semua terjangan si pengemis kurus kering selalu tidak mengenai sasaran. Tiba-tiba pengemis baju kotor itu mengeluarkan seruan keras dan ilmu tongkatnya berubah, membentuk lingkaran-lingkaran yang makin lama makin sempit sehingga mengurung tubuh lawannya. Hah, mampus sekarang jagomu, kata Quillan. Heh, belum tentu, lihat saja, jawab si pemuda. Lihat, nah, kena. Berbareng dengan ucapan Quillan yang tentu saja dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan jelas dan bahkan dapat menduga pula perkembangan setiap gerakan, benar saja tongkat pengemis pakaian kotor itu dapat menusuk leher pengemis botak. Akan tetapi, ketika pengemis botak itu berusaha menangkis dengan sia-sia, tiba-tiba dari gagang pedangnya meluncur sinar hitam dan kakek pengemis kurus kering itu pun berseru kesakitan dan roboh bersama-sama lawannya. Kalau lawannya dapat ia tusuk dengan tongkat tepat mengenai leher, adalah dia sendiri menjadi korban 3 batang jarum beracun yang menyambar keluar dari gagang pedang ketika lawannya menekan alat rahasia di gagang pedang itu. 3 batang jarum berbisa memasuki perutnya. 3 orang pengemis baju kotor yang bertubuh kurus-kurus itu menjadi marah sekali. Akan tetapi pada saat itu, 4 orang lawannya yang tadinya juga menonton, dengan bersorak telah menyerbu dan menerjang mereka bertiga. 3 orang pengemis ini cepat menggerakkan tongkat melawan pengeroyokan 4 orang lawan itu. Akan tetapi ternyata kepandaian 4 orang lawan, terutama yang berpakaian seperti jago silat, bermuka penuh brewok dengan alis tebal, tubuhnya tinggi besar, amatlah lihai. Si brewok tinggi besar ini menggunakan sepasang pedang dan gerakannya laksana harimau mengamuk. 3 orang pengemis baju kotor itu amat kewalahan dan terdesak sambil mundur. Namun mereka melawan terus dengan nekat sambil memaki-maki. Tidak lama pertandingan itu karena tiba-tiba 3 orang pengemis kurus itu berteriak keras dan terjungkal roboh. Kiranya diam-diam 4 orang lawannya itu telah mempergunakan senjata rahasia dan memukul roboh lawannya dengan senjata rahasia ini. Dan agaknya senjata rahasia mereka itu semua memakai racun, buktinya begitu roboh. Seperti halnya pengemis pertama, 3 orang kakek baju kotor ini pun tak bergerak lagi, mati seketika. Hahaha, kau kalah bertaruh. Bukankah jembel-jembel busuk pesolek yang menang? Pemuda di samping Quillan bersorak. Quillan cemberut, lalu berseru keras ke bawah, jembel-jembel pesolek dan kaki tangannya memang curang. Anak buah butek Siulem mana ada yang tidak curang dan pengecut? Teringat peristiwa 5 tahun yang lalu, sengaja Quillan menyebut nama itu. Siapa kira, mendengar disebutnya nama ini, si pemuda di sampingnya terkejut dan berteriak keras lalu terjungkal ke bawah pohon. Quillan terkejut dan baru ia tahu bahwa pada saat pemuda itu terjungkal, dari bawah menyambar beberapa macam senjata rahasia itu. Cepat ia menggunakan ujung lengan bajunya mengebut dan runtuhlah semua senjata rahasia itu. Dengan muka merah Quillan meloncat berdiri di atas cabang pohon. Ia melihat 4 orang itu terbelalak kaget, akan tetapi seorang di antara 2 pengemis baju bersih, yang bertubuh pendek dan bermuka bengis, telah mencabut pedang dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya kembali menyambitkan senjata rahasia gelang besi yang melayang dan berputar-putar menyambar ke arah perut Quillan. Gadis ini memuncak kemarahannya. Ia meloncat turun sambil menyampok senjata gelang besi itu ke bawah, dan setengah disengaja ia menyampok gelang besi itu ke arah si pemuda yang sudah bangun. Aduh, teriak si pemuda sambil berloncatan bangun dan mengelus-elus kepalanya, seakan-akan kepalanya terkena hantaman senjata rahasia itu. Akan tetapi jidatnya yang lebar dan kelimis itu tidak terluka, lecet pun tidak. Quillan tidak pedulikan pemuda itu,
lalu melayang ke arah pengemis baju bersih yang menyambut kedatangannya dengan sebuah tusukan pedang. Tampaknya serangan ini tak mungkin dielakkan lagi oleh Quillan yang tubuhnya sedang melayang di udara dan memang gadis ini pun tidak berusaha untuk mengelak. Tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka melakukan gerakan mendorong dan pedang itu terkena dorongan hawa pukulan lalu membalik. Kemudian secepat kilat Quillan menyentil dengan telunjuknya ke arah pergelangan tangan yang memegang pedang dan pedang itu mencelat sambil membalik sehingga menusuk pangkal lengan pengemis pendek itu sendiri. Kulit dagingnya terbelah dan tampak tulang lengannya. Sementara itu, entah bagaimana pedangnya telah berpindah ke tangan Quillan yang mempergunakan pedang rampasan untuk menodong. Hahaha, si pemuda itu bersorak sambil mempermain-mainkan gelang besi yang tadi menyambarnya dengan tangan kanan. Jembel tua bangka pesolek sekarang kehilangan aksinya. Makanya jangan sok aksi, sudah tua bangka begitu, pura-pura jadi pengemis tapi pakaiannya bersih dan baru, biar kelihatan aksi dan tampan. Wah, ini namanya tua-tua keladi. Tentu saja pengemis pendek yang dirobohkan Quillan itu melotot ke arah si pemuda dengan kemarahan meluap-luap, akan tetapi juga terheran-heran mengapa senjata rahasianya yang biasanya ampuh bahkan mengandung racun itu kini dipakai main-main oleh si pemuda ini. Pada saat itu, pengemis kedua yang tubuhnya kurus kecil seperti kucing kelaparan itu menudingkan telunjuknya kepada Quillan sambil membentak, suaranya besar dan parau sungguh berlawanan dengan tubuhnya yang serba kecil kurus. Iblis betina dari mana berani menentang Hekkoa Kaipang dan mengeluarkan ucapan menghina Chiang Bujin Bu Texiolem. Apakah sudah bosan hidup? Quillan membalikkan tubuhnya, membelakangi pengemis pendek yang terluka untuk menghadapi lawan baru ini. Ia tersenyum manis ketika berkata, kalian ini jembel-jembel busuk, biarpun tidak sama dengan Hek Peng Kaipang, kiranya sama busuknya, apalagi sama-sama di bawah pimpinan Bu Texiolem yang biarpun belum pernah kujumpai, tentu busuk pula. Perempuan keparat, selama hidup kami tidak pernah bertemu denganmu dan tidak pernah bertentangan, mengapa hari ini kau datang-datang menghina dan memusuhi kami? Apakah kau berpihak kepada jembel-jembel butut itu? Bentak pula pengemis kurus kecil sambil menuding ke arah mayat 4 orang pengemis baju butut. Kumis kecil di kanan kiri hidung itu bergerak-gerak akan tetapi tidak sama sehingga kelihatannya seperti sepasang sayap kupu-kupu yang hinggap di bawah hidung, membuat Quillan menjadi geli dan memperlebar senyumnya. Urusan kalian dengan jembel-jembel berpakaian butut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Akan tetapi kebetulan sekali aku adalah orang yang paling tidak suka melihat perbuatan-perbuatan curang dan pengecut. Dalam pertandingan tadi kalian merobohkan lawan mengandalkan senjata rahasia secara curang sekali. Kemudian kalian juga menyerangku dengan senjata rahasia. Apakah kau masih mau bilang di antara kita tidak ada pertentangan? Berkata demikian, Quillan melirik kepada 2 orang lain yang tidak berpakaian pengemis, yaitu yang bermuka brewok dan seorang temannya lagi. Jelas mereka itu tidak segolongan dengan 2 orang pengemis baju bersih ini dan mereka pun tidak mencampuri perdebatan, hanya memandang dengan mata terbelalak heran dan kening berkerut. Bocah sombong, merampas pedang dan melukai saudaraku masih belum merupakan dosa besar, akan tetapi menyebut dan menghina nama Chiang Bujin kami. Quillan memegang ujung pedang dengan tangan kirinya dan sekali tekuk, pedang rampasan itu patah menjadi 2 dan ia buang ke atas tanah. Pedang sudah kupatahkan, kalau aku bunuh saudaramu itu dan kumaki si kepala penjahat busuk Bu Texiolem, kau mau apa? Iblis betina, rasakan tanganku. Tiba-tiba pengemis kecil kurus itu sudah mencabut pedang dan menggerakkan pedangnya membacok. Gerakannya selain cepat juga kuat sekali, jauh lebih kuat daripada gerakan pengemis yang sudah terluka tadi. Pada saat yang sama, ketika Quillan memutar tubuhnya untuk menghadapi serangan pengemis kecil kurus, pengemis kedua yang sudah terluka lengannya itu menggerakkan tangan kirinya menyambitkan sebuah gelang besi ke arah punggung gadis itu. Apa yang terjadi selanjutnya sedemikian cepatnya sehingga sukar diikuti pandangan mata, akan tetapi tahu-tahu 2 orang pengemis itu menjerit dan roboh dalam keadaan tak bernyawa lagi dan hebatnya, tepat di dahi mereka tampak luka berlubang ditembusi gelang besi beracun. Kiranya ketika tadi diserang pedang pengemis kurus, Quillan juga tahu bahwa dari belakang ia diserang dengan senjata rahasia, maka secepat kilat ia berkelebat ke depan, menangkap tangan yang berpedang dari samping lalu membetot tubuh itu dipakai menangkis gelang besi yang menyambar punggungnya sehingga senjata rahasia itu tepat menyambar dahi pengemis kurus. Adapun si pengemis pendek yang melepas senjata rahasia secara curang itu, sebelum sempat mengelak, telah dimakan. Senjata rahasianya sendiri yang dilemparkan oleh pemuda teman Quillan dengan gerakan sembarangan namun yang membuat senjata itu menyambar cepat sekali dan masuk ke dalam dahi pemiliknya.
Kini tinggal dua orang yang bukan pengemis, teman-teman dari pengemis baju bersih, berdiri memandang dengan mata terbelalak kaget. Mereka berdua mengerti bahwa dua orang muda itu memiliki kepandaian yang amat tinggi. Orang pertama yang mukanya penuh brewok segera melangkah maju dan menjura sambil mengangkat kedua tangan ke dada dan berkata, "Kepandaian Jiwi atau Tuan berdua, sungguh hebat dan membuat kami merasa kagum sekali." Kuilan hanya tersenyum mengejek, akan tetapi pemuda itu tertawa-tawa tanpa membalas penghormatan orang. "Hehe, kulihat kalian berdua bukan pengemis. Tapi tadi membantu dalam pertandingan antar pengemis. Apakah sekarang hendak menuntut bela atas kematian dua orang sahabatmu ini?" Si brewok menggeleng-geleng kepalanya. "Kami tidak tersangkut dalam urusan antara mereka dan Jiwi. Telah saya lihat betapa mereka itu mencari mati sendiri dengan keberanian mereka melawan dan memandang rendah Jiwi. Sungguh pun menghadapi 4 orang anggota Kong Sim Kai Pang pengemis baju butut tadi kami merupakan sekutu mereka, namun urusan terhadap Jiwi kami tidak ikut campur." "Menggerakkan lidah memang amat mudah," Kuilan berkata mengejek. "Kau bilang tidak ikut campur. Akan tetapi siapa tadi yang ikut menyerangku dengan senjata rahasia ketika aku berada di atas pohon itu?" Wajah si brewok menjadi merah. Memang tadi dia ikut menyerang Kuilan dengan senjata rahasianya yang berbentuk peluru bintang. Ia menjura kepada gadis itu dan berkata, "Harap Nona maafkan, tadi saya menyangka Nona adalah kawan pengemis Kong Sim Kai Pang. Tidak peduli apa yang kau sangka. Hayo serang aku lagi dengan senjata rahasiamu," bentak Kuilan sambil tersenyum mengejek. Berubah muka si brewok. Saya mana berani? Berani atau tidak masa bodoh, kau harus. Kalau membangkang, jangan bilang aku keterlaluan." Suara ini mengandung penuh ancaman sehingga muka yang penuh brewok itu menjadi pucat. Ia berdiri saling pandang dengan kawannya. Kawannya itu agaknya lebih berani daripada si brewok. Matanya yang agak menjuling itu dipelototkan ke arah Kuilan dan ia berseru, "Nona, engkau sungguh keterlaluan. Kami adalah orang-orang Tian Liong Pang, bukan orang-orang sembarangan. Kalau suhengku ini berlaku mengalah kepadamu, adalah karena melihat engkau masih muda, masih setengah kanak-kanak. Setelah Ong Suheng mengalah, mengapa engkau malah mendesaknya? Sekali dia turun tangan, engkau akan celaka, dan hal itu akan sayang sekali melihat engkau begini muda dan cantik." "Sute, diam," si brewok menegur adik seperguruannya. Kuilan marah sekali. Akan tetapi tak seorang pun tahu akan hal ini karena senyumnya makin manis. "Ah, begitukah? Jadi kalian ini orang-orang Tian Liong Pang yang lihai? Kebetulan sekali, lekas kalian berdua menyerangku dengan senjata-senjata rahasia kalian." Si brewok ragu-ragu, akan tetapi si mata juling berkata, "Suheng, dia yang minta dihajar, tunggu apa lagi?" Sambil berkata demikian, si juling mengeluarkan 2 buah senjata rahasianya, yaitu peluru bintang. Senjata rahasia ini terbuat daripada baja, ujungnya runcing-runcing dan karena bentuknya bulat seperti peluru, maka dapat disambitkan dengan keras. Melihat ini, si brewok yang didesak-desak juga mengeluarkan senjata rahasia yang sama, akan tetapi hanya sebuah. "Hayo lekas serang, tunggu apa lagi?" Kuilan berseru, berdiri dengan sikap seenaknya, bahkan sengaja ia miringkan tubuh dan menoleh membelakangi 2 orang itu. Selagi si brewok ragu-ragu dan adik seperguruannya yang marah itu menanti gerakan kakaknya, terdengar pemuda itu tertawa bergelak. "Hahaha, aku mendengar nama besar Tian Liong Pang sebagai perkumpulan yang disegani dan ditakuti, yang mempunyai cabang di seluruh negeri, yang dipimpin oleh orang-orang sakti. Akan tetapi ternyata kini orang-orangnya hanya pengecut-pengecut yang suka menyerang seorang gadis dengan curang." Manusia berandalan, diam kau, ini bukan urusanmu." Kuilan membentak dan melotot kepada pemuda itu. Si pemuda masih tertawa-tawa, akan tetapi tiba-tiba matanya terbelalak dan wajahnya memperlihatkan sikap kaget ketika pemuda itu melihat betapa 2 orang itu menggunakan kesempatan selagi Kuilan menoleh dan bicara kepadanya untuk menyerang dengan senjata rahasia mereka. Pemuda itu menjadi pucat karena maklum betapa hebatnya serangan itu dan betapa ia sendiri yang berdiri jauh tidak sempat mencegah serangan ini. Akan tetapi wajah yang kaget itu berubah girang dan sinar matanya menyorotkan kekaguman ketika ia mendengar pekik kesakitan kedua orang anggota Tian Liong Pang itu. Si mata juling roboh dan tewas seketika karena pelipis dan dadanya dihantam senjata rahasianya sendiri, sedangkan si brewok roboh kesakitan akan tetapi segera melompat bangun kembali karena hanya pahanya yang terluka oleh senjata rahasianya sendiri pula. Ia berdiri dengan mata terbelalak kagum dan heran. Memang luar biasa sekali caranya gadis itu menghadapi serangan senjata rahasia tadi.
Biarpun sedang menengok ke belakang, namun Kuilan tahu akan serangan senjata rahasia. Bahkan tanpa menoleh lagi ia menggerakkan kedua tangannya, menyambar senjata rahasia si juling yang datang lebih dulu ke arah pelipis dan dada, kemudian secepat kilat ia mengembalikan dua senjata itu ke arah pemiliknya, tepat mengenai pelipis dan dada. Adapun peluru bintang yang dilepas si brewok hanya mengarah pahanya, itu pun tidak tepat di tengah-tengah, maka Kuilan juga membalikkan senjata rahasia itu tepat mengenai pinggir paha si brewok yang mendatangkan luka daging. Sambil meringis menahan sakit, si brewok menjura kepada Kuilan. Benar hebat dan mengagumkan. Saya mengaku kalah dan kematian Suteku adalah karena tidak hati-hatinya. Mohon tanya, siapakah nama nona yang gagah? Kuilan sudah menggerakkan bibir hendak mengaku. Akan tetapi tiba-tiba pemuda itu berkata, apakah matamu sudah buta? Terang nona ini menggunakan nama Mutiara Hitam, engkau masih bertanya-tanya lagi? Sambil berkata demikian, pemuda itu sekali menggerakkan kaki tubuhnya sudah melayang dan hinggap di dekat Kuilan seperti gerakan seekor burung ringannya. Si brewok memandang kagum dan tersenyum mendengar kata-kata itu. Ia menduga bahwa gadis ini memakai nama julukan Mutiara Hitam karena gagang pedangnya terhias sebutir mutiara hitam yang besar. Ia lalu menjura kepada pemuda itu dan bertanya, terima kasih atas penjelasan Tuan Muda. Bolehkah saya mengetahui nama Kongcu? Namanya si berandal, apa kalian belum tahu? Suara ini keluar dari mulut Kuilan yang hendak membalas pemuda itu. Akan tetapi si berandal hanya tertawa. Lalu berkata kepada anggota Tian Liong Pang itu, kau ini manusia tidak tahu diri berani main-main di depan Mutiara Hitam dan berandal, sungguh sudah bosan hidup. Mohon Jiwi atau Tuan berdua, sudi memaafkan. Karena tidak mengenal maka kami telah berlaku kurang hormat. Harap Jiwi suka memandang perkumpulan dan ketua kami memberi maaf kepada saya. Kalau kami tidak memaafkan, apa kau kira akan masih tinggal hidup? Si berandal bersombong. Hayo ceritakan siapa engkau dan apa urusan Tian Liong Pang dengan pengemis-pengemis itu serta mengapa pula terjadi pertandingan dengan pengemis-pengemis Kong Sim Kai Pang? Dan mengapa pula nama Butek Siulan tadi kudengar disebut Chiang Bujin oleh pengemis pendek itu? Saya bernama Oh Kiu. Seperti semua pimpinan dan petugas Tian Liong Pang saya taat dan tunduk kepada perintah atasan. Saya dan Sute Oulun itu mendapat tugas untuk menyampaikan undangan kepada para pimpinan Hek Koa Kai Pang untuk menghadiri pengangkatan ketua baru Tian Liong Pang pertengahan bulan depan. Ketika hendak kembali ke Yan'an, di sini kami bertemu dengan 3 orang anggota Hek Koa Kai Pang yang berhadapan dengan 4 orang Kong Sim Kai Pang. Tentu saja kami membantu Hek Koa Kai Pang dan salah mengira bahwa Jiwi adalah teman-teman anggota Kong Sim Kai Pang. Dan tentang Butek Siulem, pemuda itu mendesak. Oh Kiu tidak menjawab, wajahnya pucat. Urusan begitu saja mengapa mesti banyak tanya lagi? Kuilan mencela, si badut Butek Siulem itu sudah jelas menjadi cukong dunia pengemis golongan hitam. Ingin aku bertemu dengan badut itu untuk memberi hajaran agar ia kapok dan tidak membiarkan anak buahnya bermain curang. Oh Kiu makin pucat, saya tidak mempunyai cukup harga untuk menyebut-nyebut nama besar beliau. Hanya saya mengerti bahwa beliau merupakan seorang tokoh besar yang amat dihormati Tian Liong Pang. Suaranya agak gemetar dan matanya lirak-lirik ke kanan-kiri penuh kekhawatiran. Sudah, pergilah dan bawa mayat temanmu. Mengingat Tian Liong Pang kami memaafkanmu dan bulan depan kalau tiada halangan, kami akan datang menonton keramaian di Yan'an. Oh Kiu menjura mengucapkan terima kasih, kemudian menyambar mayat sutenya dan pergi dari situ dengan langkah terpincang-pincang. Kuilan membalikkan tubuh terus lari pergi pula dari tempat itu. Akan tetapi belum jauh ia pergi, ia mendengar suara orang berlari di belakangnya. Ketika melirik dan melihat bahwa yang mengikutinya adalah pemuda itu, Kuilan lalu mengerahkan ginkangnya dan berlari makin cepat.